Bab 531, seperti melihat diri sendiri. Bai Xiaochun perlahan menatap heretik dan berkata, apa yang kamu lakukan mencoba membunuh salah satu orangku. Mempertimbangkan bagaimana dia dibalut dengan baju zirah emas, dia terlihat sangat mengesankan untuk sedikitnya. Murid bidat mengerut saat dia menatap Bai Xiaochun. Dalam hatinya dihantam oleh gelombang kejut bukan hanya karena 5.000 pembudidaya di belakang Bai Xiaochun, tetapi juga karena penampilan kecepatannya yang luar biasa. Dan bagaimana ia dengan santai mengirim kartu truf heretik. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Setelah semua, bidat menempati posisi kedua di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars, sementara Bai Xiaochun hanya di tempat ke-10. Baginya telah berubah begitu banyak dalam beberapa tahun singkat sangat mengejutkan. Setelah beberapa napas waktu berlalu, bidat mengertakkan giginya dan berkata, dia mencuri jiwa itu dariku. Sampah. Tuan Dewa Diviner balas-balas. Kamu mencoba mencurinya dariku. Junior Patriark, aku pertama kali melihatnya, dan bahkan berencana untuk memberikannya kepada kamu sebagai hadiah, Tuan. Dengan itu, ia menghasilkan jiwa dari dalam benderanya dan kemudian, menekan rasa sakit yang ia rasakan dalam hatinya, menyerahkannya ke Bai Xiaochun. Kamu, geram sesat, mata bersinar dengan cahaya dingin. Bai Xiaochun sudah merasakan sakit kepala datang. Jelas tidak mungkin untuk menentukan siapa yang mencuri apa dari siapa. Lebih jauh, dia tidak bisa menahan nafas pada kenyataan bahwa mereka berdua bertengkar memperebutkan jiwa tingkat jiwa yang baru lahir. Apakah benar-benar layak bagi kalian berdua untuk berebut jiwa seperti itu? Sambil menjabat, Bai Xiaochun menepuk-nepuk tasnya, menyebabkan 100 jiwa tingkat jiwa baru lahir terbang keluar. Master God Diviner dan bidah menggigil melihat pemandangan itu, dan mulai terengah-engah karena terkejut. Sangat banyak. Surga. Bai Xiaochun cukup senang dengan reaksi mereka. Sambil tersenyum tipis, dia terus berbicara kepada mereka dengan nada menegur, kalian berdua sesama murid dari sekte yang sama. Apa gunanya semua pertempuran? Itu hanya jiwa, bukan? Di sini, kalian mengambil 100 jiwa ini dan membaginya di antara kalian berdua. Petik 2 titik. Master Dewa Diviner menjerit dan menerjang maju untuk mulai meraih jiwa-jiwa. Dia begitu miskin sehingga satu jiwa seperti itu bisa membuatnya gila, apalagi jumlah yang mengambang di tempat terbuka sekarang. Setelah meraih setengah dari jiwa-jiwa, dia memandangi sisa dari kelompok itu dengan iri, tetapi tidak berani menyentuh mereka. Bergegas kembali ke Bai Xiaochun, dia berkata, aku tidak percaya aku akhirnya menemukanmu, Patriark Junior, katanya dengan sedikit meratap. Kamu tidak tahu betapa buruknya hal yang terjadi padaku ketika kami berpisah. Dari tampilan hal-hal, dia tampaknya bertekad untuk tetap oleh Bai Xiaochun tidak peduli apa. Pada titik ini, 5.000 pria Bai Xiaochun mengelilinginya. Baiklah, cukup, katanya dengan sedikit cemberut. Dulu ketika kamu menyingkirkanku, aku tidak pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahmu. Yah, mengingat betapa luar biasanya aku seharusnya membiarkanmu menjadi pengikutku. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Sangat tersentuh, Tuan Dewa Diviner segera membuat untuk mengikuti Bai Xiaochun. Pada titik ini, kekagumannya pada Bai Xiaochun mengalir seperti sungai besar. Kembali di Sky City, dia percaya bahwa kenaikan Bai Xiaochun menjadi sesuatu yang kebetulan. Tetapi di sini dia berada di Willlands, seorang jenderal besar, sesuatu yang membuat guru Dewa Diviner terkejut pada level terdalam. Bahkan, dia sudah bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak pernah meninggalkan Bai Xiaochun selama sisa hidupnya. Itu lebih menjadi masalah ketika dia melihat Song Ke di antara pasukan Bai Xiaochun, yang segera membuatnya semakin waspada. Kembali di Sky City, Master God Diviner adalah orang pertama yang mulai mengikuti Bai Xiaochun lagi, dan itu telah membawa manfaat luar biasa. Sekarang, dia hanya orang kedua yang bergabung dengannya, yang menempatkan Song Ke dalam pandangannya sebagai saingan utama. Ketika bidat menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia mulai menggigil, dan itu diperburuk oleh pandangan semua jiwa yang melayang di udara. Itu semua merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Mengepalkan tangannya, dia mengabaikan jiwa-jiwa dan menghadapi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun. Dia meraung. Seketika, 5.000 pria Bai Xiaochun menoleh untuk menatapnya dengan tatapan dingin. Tubuh bidat menjadi kaku, tetapi dia mengepalkan giginya dan melanjutkan, aku ingin mendaftar di tembok besar.
Ketika Bai Xiaochun melihat bagaimana mata bidat bersinar dengan tekad, dia memikirkan kembali bagaimana Bai Lin berbicara dengan sangat hormat kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia hendak pergi melalui pintu samping Great Wall City. Pada saat itu, ia telah mengabdikan diri pada gagasan menumpahkan darah untuk sekte yang menyebabkannya mendesah pada pemikiran itu. Jadi, renungnya dalam hati, sepertinya bidat dan aku ini mirip. Kami berdua rela menderita kerugian pribadi demi mengejar keadilan dan kebenaran. Meskipun hatinya saat ini melunak, tatapannya terus bertambah tajam. Memikirkan kembali bagaimana penampilan Bai Lin pada hari itu, dia mengangkat dagunya, dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Armor berkilauan dengan cahaya keemasan, dan mata berbinar-binar, dia memandang erat ke bidat. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Skin Flayers? Tanyanya, berusaha terdengar persis seperti yang terdengar Bai Lin saat itu. Suaranya suram, tetapi juga sepertinya membawa beban yang membuatnya tidak mungkin untuk tidak patuh. Siapapun yang mendengar suara itu akan langsung merasa terguncang ke dalam. Bidah segera menjawab dengan suara keras, aku. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, mata Bai Xiaochun mulai bersinar lebih cerah. Pikirkan jawabanmu dengan jelas sebelum kamu memberikannya, potongnya, nadanya dingin, namun kata-katanya bergema seperti guntur. Terengah-engah, bidat mengertakkan giginya dan menjawab, aku benar-benar ingin mendaftar. Kamu sangat mirip denganku saat itu. Baiklah, terserahlah. Sebagai Jenderal Utama Korps 3 dari Flayers Kulit, aku memiliki wewenang untuk wajib militer siapapun yang aku inginkan dalam pelayanan. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu prajuritku. Dengan itu, dia menjentikan lengan bajunya. Kamu akan melayani selama 5 tahun. Setiap tahun, gaji kamu akan 2 kali lipat dari yang kamu dapatkan di Sekte Polaritas Starry Sky Dao. Adapun hadiah lainnya, kamu bisa mendapatkannya melalui kredit pertempuran. Lebih jauh lagi, aku bisa berjanji kepadamu bahwa jika kamu mendapatkan kredit pertempuran yang cukup untuk menjadi seorang jenderal besar, maka kamu dapat pergi wajib militer siapapun yang kamu sukai untuk menjadi salah satu dari para Flayers Kulit. Bahwa dia hampir seperti gambaran dirinya saat dia direkrut. Aku pasti terlihat sama persis saat itu, pikirnya. Sangat bersemangat, sangat antusias. Sangat unik, pilihan yang sempurna. Terbungkus dalam kenangan yang mempesona, dia berdeham dan memimpin korps ketiga ke kejauhan. Sepanjang jalan, tentara mendorong dengan kecepatan lebih besar daripada yang mereka miliki dalam perjalanan ke kota dunia. Bagaimanapun, Bai Lin telah memerintahkannya untuk kembali secepat mungkin. Karena itu, hanya perlu beberapa hari sebelum Great Wall City terlihat di depan. Dengan segera, adalah mungkin untuk melihat awan berwarna darah yang mengejutkan di sisi lain dinding, yang telah mengambil bentuk wajah seorang wanita muda. Dia sangat cantik, tetapi tampak sangat hikmat, seolah-olah dia memandang dirinya di atas semua makhluk hidup lainnya. Dia hampir tampak seperti bagian dari surga di atas, dan memancarkan tekanan mengejutkan dari seorang dewa. Wanita muda ini menempati posisi pertama dalam daftar eksekusi tembok besar. Dia adalah Nyonya Merah Debu. Fighting Mistress Red Dust tidak lain adalah Chen Hetian bermata tiga. Pertempuran mereka menyebabkan banyak ledakan dan suara gemuruh bergema ke segala arah. Sementara itu, masa raksasa biadab yang tak ada habisnya bisa dilihat di tanah di bawah ini, serta pembudidaya jiwa dan ahli nujum. Meskipun perisai pembentukan mantra ada di sana untuk melindungi tembok besar, gemuruh pertempuran masih bisa dideteksi dengan samar dari luar tembok. Jelas pertempuran yang mengejutkan sedang berlangsung. Sebagai perisai pelindung berdesir, para pembudidaya dari 5 legiun dikelompokkan menjadi formasi mantra dan melepaskan serangan balik konstan. Sinar cahaya meletus dari kereta perang dan meriam ajaib, yang semuanya menyebabkan kehancuran yang meluas. Mata besar itu juga berpartisipasi dalam pertempuran. Setiap kali pasukan Willens berhasil berkumpul bersama dan memimpin pasukan besar, mereka diarahkan sebelum mereka bisa mencapai tembok besar. Beberapa jarak jauhnya dari dinding ada 3 pusaran besar, yang darinya menuangkan banyak raksasa buas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada jiwa pendendam. Jelas, Willens masih belum menemukan metode menetralkan pil konvergensi jiwa, dan sebaliknya mengandalkan pasukan raksasa-raksasa buas. Begitu Bai Xiaochun melihat apa yang terjadi, dia menarik napas dalam-dalam. Sebagai seorang mayor jenderal, dia tidak bisa mundur karena takut pada musuh, dan karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, Korps ketiga, segera lanjutkan ke tembok besar.
Saat Bai Xiaochun meraung dan memimpin korps ketiga maju, Tuan Dewa Diviner dan Bidat mengikuti dengan kaget. Mata Tuan Dewa Diviner selebar piring, dan lututnya gemetar. Setelah melihat betapa berbahayanya tempat ini, dia sudah menyesal telah bersumpah untuk mengikuti Bai Xiaochun. Namun, dia juga yakin bahwa Bai Xiaochun tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia mau, dan menghela nafas pahit. Sedangkan untuk Bidat, dia terengah-engah, dan matanya menyala-nyala dengan semangat, seolah-olah prospek untuk bisa bertarung dalam pertempuran sudah memiliki darah yang mendidih. Tidak butuh waktu lama sebelum Bai Xiaochun membawa anak buahnya melewati gerbang samping. Kemudian mereka berada di dalam kota tembok besar dan menuju ke tembok itu sendiri. Situasi langka terjadi dalam pertempuran ini, fakta bahwa Will Lance memilih untuk tidak menggunakan jiwa-jiwa pembalaskan membuat 5 legiun pil konvergensi jiwa relatif tidak berguna. Selain itu, meledak tungku pil hanya digunakan terbatas dan pertempuran ini sangat besar sehingga mereka tidak efektif dalam skala besar. Namun, tungku pil besar yang sangat besar masih menjadi dasar kekuatan Bai Xiaochun di Great Wall City. Meskipun telah tumbuh sangat sibuk mengumpulkan jiwa sebelumnya, ia tidak menghentikan pekerjaannya dengan tungku pilnya. Karena itu, wajar saja bahwa beberapa tungku pil yang disegel akan muncul dalam pertempuran ini. Boom terdengar, disertai dengan jeritan sengsara. Sayangnya, fakta bahwa hanya ada sejumlah tungku pil yang tersedia memastikan bahwa mereka dengan cepat habis. Will Lance telah mempersiapkan diri dengan baik untuk serangan ini. Mempertimbangkan berapa banyak raksasa biadab yang dicurahkan dari 3 pusaran mereka, jelas bahwa lebih dari 100 suku terlibat. Pasti ada tidak kurang dari 1 juta raksasa yang bertarung, banyak dari mereka tanpa ragu menggunakan peledakan diri dalam upaya mereka untuk menembus perisai pembentukan mantra. Bab 532, salah. Anehnya, tidak peduli seberapa kuat serangan Wildlanders tampak, Bai Lin dan para jenderal lainnya tidak mengeluarkan perintah untuk tentara mereka untuk melawan. Sebaliknya, mereka diperintahkan untuk tetap di belakang perisai. Bahkan, saat perisai mundur, mereka mundur. Satu-satunya pertempuran yang terjadi adalah dengan para necromancer yang mampu menembus perisai itu sendiri. Pada saat ini, pertempuran tampak agak miring. Raksasa buas yang tak terhitung jumlahnya meraung untuk menyerang perisai, yang perlahan didorong kembali melintasi medan perang. Para pembudidaya dari 5 legiun menarik kembali sampai pada titik bahwa mereka berada di bawah bayangan tembok itu sendiri. Kegelisahan meningkat di antara para prajurit, namun mata Bai Lin dan 4 jenderal lainnya berkilauan cerah, seolah-olah mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk memesan serangan balasan. Dan itu harusnya. Bai Lin bergumam, tampak gelisah dan bersemangat pada saat yang sama. Bahkan ketika para pembudidaya terus jatuh kembali, mata besar di atas pagoda di tengah kota tiba-tiba menyala, mengungkapkan gambar kelelawar. Seketika, tawa berdarah dingin menembus telinga semua orang yang hadir saat kelelawar membuka mulutnya dan kemudian memuntahkan aliran jiwa-jiwa pendendam. 1 jiwa, 10 jiwa. 1000 jiwa, 10.000 jiwa. Segera, hampir tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak jiwa yang keluar dari mulut kelelawar dengan gila. Kelelawar itu seperti lubang tanpa dasar, dalam sekejap mata, lebih dari 100 juta jiwa dapat terlihat terbang keluar dari Great Wall City dan melalui perisai menuju pasukan raksasa-raksasa. Dan hal-hal belum berakhir. Jiwa-jiwa terus mengalir. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Hanya dalam beberapa saat, ada 500 juta sepenuhnya. Para pembudidaya dari 5 legiun memandang, mata terbelalak dengan tidak percaya. Wildlander bahkan lebih tidak percaya. Raksasa biadab, penggarap jiwa, dan ahli nujum sama-sama bereaksi dengan sangat terkejut. Ini, mustahil. Surga, aku tidak percaya ada begitu banyak jiwa pendendam. Bukankah kita yang bertarung dengan jiwa pendendam? Bagaimana tembok besar bisa memiliki begitu banyak dari mereka? Petik 2 titik. Bahkan jika mereka menabung untuk waktu yang sangat lama, masih akan sangat sulit untuk mendapatkan sebanyak itu. Saat suara gemuruh naik ke langit, Wildlanders memandang dengan tak percaya. Apa yang terjadi begitu mengejutkan sehingga mereka merasa dunia mereka telah terbalik. Bagaimanapun, mereka biasanya adalah orang-orang yang mendorong jiwa-jiwa pendendam untuk menyerang tembok besar. Namun sekarang, semuanya telah berbalik. Tembok besar mengirim jiwa-jiwa pendendam yang menyerang mereka.
Yang lebih keterlaluan lagi adalah ada 500 juta dari mereka. Itu lebih dari yang telah digunakan oleh Will Lance dalam pertempuran besar sebelumnya. Melihat sekelompok jiwa pendendam yang tampaknya tak berujung bergegas ke arah mereka menyebabkan orang-orang liar Will Lance gemetar karena kaget dan ketakutan. Dalam sekejap mata, 500 juta jiwa jatuh pada raksasa biadab, yang mereka bosani, memprovokasi jeritan kesakitan sebelum menyebabkan tubuh mereka meledak. Ledakan semacam itu tidak hanya terjadi di sana-sini. Dalam waktu singkat, puluhan demi ribuan raksasa meledak menyebabkan kabut darah menumpuk di medan perang. Ketika jiwa-jiwa menyerbu, pasukan raksasa-raksasa mulai runtuh, dan keadaan yang sebelumnya timpang berubah. Hampir seketika, kekacauan terjadi, dan tidak peduli apa yang dilakukan pembangun jiwa untuk mencoba mengendalikan para raksasa, tidak ada yang berhasil. Bahkan mata para necromancer berwarna merah cerah ketika mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mencoba mengendalikan jiwa-jiwa. Namun, ada terlalu banyak dari mereka, membuat upaya seperti itu sama sekali sia-sia. Yang paling penting adalah bahwa kelelawar besar di mata terus memuntahkan jiwa-jiwa, menciptakan gelombang yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya seperti batu menghancurkan gelas minum. Para pembudidaya dari 5 legiun sangat bersemangat, dan ketika darah mereka mendidih, mereka mulai menangis di puncak paru-paru mereka. Itu adalah jiwa-jiwa yang diserahkan Bai Xiaochun. Aku mengerti sekarang. Itu adalah jiwa Mayor Jenderal Bai. Petik 2 titik titik. Hahaha, ini tidak pernah terjadi. Ini adalah pertama kalinya pasukan agung tembok besar mengirim jiwa-jiwa pendendam untuk menyerang Will Lance. Petik 2 titik titik. Pada saat yang sama, Bai Lin dan para jenderal lainnya melemparkan kepala mereka ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Skin Flayers, Bai Lin meraung, ikuti aku ke pertempuran. Melolong dengan tawa, dia maju ke depan melintasi medan perang, para Flayers Skin mengikuti di belakangnya. 4 legiun lainnya juga maju ke medan perang, dan dalam beberapa saat, 5 legiun menembus musuh seperti bilah tajam. Dengan orang-orang liar dalam kekacauan dan jiwa-jiwa pendendam menyediakan perlindungan, mereka muncul dari balik perisai untuk melepaskan pembantaian. Adapun perisai pembentukan mantra itu berkedip dengan cahaya terang, dan kemudian, alih-alih menarik kembali, mulai mendorong ke depan, benar-benar tanpa hambatan. Bai Xiaochun. Seseorang berteriak dengan suara penuh dengan kebencian dan pembunuhan. Itu tidak lain adalah Nyonya Merah Debu, yang berada di tengah pertempuran bolak-balik dengan Chen Hetian. Dia bukan satu-satunya yang menyatukan potongan-potongan teka-teki. Ketika para raksasa menderita kekalahan demi kekalahan di garis depan, mereka mendengar seruan dari 5 legiun, dan segera menyadari bahwa iblis Bai yang harus disalahkan. Kemudian, raungan kemarahan dan kutukan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Penghinaan Will Lance tidak akan pernah pergi kecuali iblis Bai terbunuh. Iblis Bai, orang suci kita tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jika kamu jatuh ke tanganku, Bai Xiaochun, aku akan membuatmu menderita selama 1000 tahun. Bahkan ketika kata-kata seperti ini mulai bergema di medan perang, Bai Xiaochun dan 5 resimennya melangkah ke dinding itu sendiri. Segera, rahang Bai Xiaochun terjatuh. Apa yang aku lakukan kali ini? Kemudian dia melihat jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya menabrak pasukan Will Lance. Dan menggosok matanya sedikit sebelum melihat keluar lagi untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. 5.000 kultivator yang dipimpinnya memandang ke medan perang, dan kemudian melirik Bai Xiaochun, ekspresi aneh di wajah mereka. Master God Diviner benar-benar terguncang, dan meskipun dia tidak yakin persis apa yang sedang terjadi, dia bisa mendengar apa yang diteriaki para raksasa buas itu. Melihat ke arah Bai Xiaochun, dia merasakan kulit kepalanya berdenyut kaget, dan bahkan gemetar karena perasaan hormat yang muncul dalam dirinya. Benar saja, Patriark Junior benar-benar luar biasa. Bukan saja dia sudah menjadi jenderal besar, tapi dia entah bagaimana membuat Will Lance membencinya sampai ke inti keberadaan mereka. Petik 2 titik titik. Sesat itu sama terpana dalam keheningan, seolah-olah dia telah dipukul secara fisik. Bai Xiaochun merasa sangat cemas karena peristiwa yang tak terbayangkan yang terjadi. Dia menoleh untuk melihat kelelawar di mata besar, dan kemudian mundur semua mata di medan perang menatapnya, dan kemudian matanya berkilauan. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kesadaran bahwa ini adalah situasi yang sempurna untuk pamer sedikit. Menjulurkan dadanya, dia melihat hidungnya ke medan perang. Menggenggam tangannya di belakang punggung, dia dengan dingin berkata, agak biadab.
Aku bisa mengurangi kalian semua menjadi abu tanpa menginjak kaki ke medan perang. Sebagai tanggapan orang liar mengutuk dan 5 legiun bersorak. Pada saat ini, Bai Xiaochun merasa lebih penting daripada surga atau bumi. Namun, pada saat itulah Nyonya Merah Debu berbalik untuk menatapnya dengan gigi terkatup. Pertempuran besar terakhir adalah kekalahan untuk Will Lance karena Bai Xiaochun, dan sekarang hal yang sama terjadi dengan pertempuran ini. Keinginan Nyonya Merah Debu untuk membunuh Bai Xiaochun melonjak lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dengan Chen Hetian di sana menghalangi jalannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Bai Xiaochun. Oleh karena itu, dia mengangkat suaranya dan berkata, orang-orang di hutan, dengar perintahku. Dengan ini aku memanggil otoritas aku sebagai Nyonya Merah Debu untuk menempatkan Bai Xiaochun di posisi pertama dalam daftar eksekusi, dan juga meningkatkan hadiah di kepalanya. Hadiah itu sekarang adalah set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas. Karunia itu baik untuk semua ciptaan, dan tersedia bagi anggota orang suci kita dan para pembudidaya dari tembok besar. Satu-satunya persyaratan adalah untuk membunuh Bai Xiaochun. Aku, Red Dust, bersumpah atas dasar kultivasi aku, dan bersumpah untuk tidak pernah melanggar janji aku dalam aspek sedikitpun. Selain itu, aku tidak akan mengungkapkan identitas orang yang membunuhnya, atau membocorkan sedikitpun informasi tentang mereka. Jika aku melanggar aspek sumpah ini, biarkan basis kultivasi aku hancur dan hidup aku hancur dalam jiwa dan raga. Ketika kata-kata Nyonya Red Dust yang tajam terdengar, guntur bergemuruh di langit, seolah-olah menjadi saksi janjinya. Titik. Itu sendiri menunjukkan bahwa Nyonya Merah Debu baru saja mengucapkan sumpah Dao. Ketika sumpah Dao diucapkan, itu tidak bisa dilanggar. Saat kata-katanya bergema bolak-balik, seluruh medan perang menjadi sunyi, dan mata yang tak terhitung jumlahnya berbalik menimpa Bai Xiaochun. Pandangan seperti itu tidak hanya datang dari pasukan Will Lance, tetapi juga dari para pembudidaya dari 5 legiun. Hadiah yang baru saja diumumkan begitu dramatis. Satu set lengkap 5 elemen jiwa binatang Deva setara dengan jiwa dewa, dan nilainya bagi seseorang yang ingin melangkah ke tahap jiwa Naschen berada di luar deskripsi. Selanjutnya, Nyonya Merah Debu telah berjanji untuk tidak membocorkan informasi tentang orang yang membunuh Bai Xiaochun. Karena itu, banyak hati mulai berpacu dengan kegembiraan. Ketika Bai Xiaochun melihat begitu banyak tatapan pembunuh dan serakah jatuh padanya, ekspresinya berkedip, dan dia bahkan mulai gemetar. Tanpa memikirkannya, dia menamparkan tasnya untuk dipegang, menyebabkan lebih banyak lapisan baju besi menumpuk di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia tidak memiliki keinginan untuk mencoba pamer, dan sebaliknya, memiliki perasaan yang sangat buruk. Hei, ini bukan salahku. Gumamnya, merasa sangat bersalah. Siapa yang akan tahu bahwa kelelawar akan memuntahkan semua jiwa itu? Bencana tak terduga tidak hanya membuatnya merasa sangat gugup, tetapi ia juga dipenuhi dengan penyesalan. Rasanya seperti angin dingin yang merayap di punggungnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kehidupannya yang kecil dan buruk sekarang terancam. Ini sama sekali tidak adil. Bab 533, sesuatu yang besar. Seluruh kondisi pertempuran telah berubah. Gelombang jiwa yang tak terbatas menyapu, mendorong Will Lance liar ke belakang, menyebabkan teriakan kesakitan dan suara gemuruh yang kuat untuk memenuhi langit dan bumi. Darah membasahi tanah merah, dan langit menjadi gelap. Pada saat sebelum kematian, tatapan yang tak terhitung datang untuk beristirahat di Bai Xiaochun. Tatapan kebencian dan kegilaan yang menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun dengan cepat menjadi tidak sedap dipandang dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa seolah-olah dia telah dianiaya. Baginya, masuk akal bahwa orang akan membencinya karena pil konvergensi jiwa atau tungku pilnya yang meledak. Tetapi apa yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan tidak ada bukti bahwa kredit pertempuran dalam medali identitasnya meningkat. Tidak ada kredit pertempuran, dan di atas itu, aku kambing hitamnya. Sesuatu sepertinya aneh. Semakin ketakutannya tentang situasinya, semakin rasanya ia entah bagaimana telah ditipu. Namun, bahkan ketika dia kesal dengan kecemasannya, dan Will Lance tampaknya hampir hancur, 3 pusaran yang jauh mulai bersinar terang dan memancarkan suara gemuruh yang menggelegar. Selanjutnya, tangan besar 3000 meter hitam legam besar dengan 9 jari terentang dari pusaran paling kiri.
Tangan itu dengan cepat meraih salah satu raksasa buas di dekatnya, dan kemudian melemparkannya ke arah 5 legiun seolah-olah itu seringan bayi ayam. Raksasa yang menjerit itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah 5 legiun, tempat ia kemudian meledak menciptakan serangan yang kuat. Sesaat kemudian, tangan besar itu meraih raksasa buas lainnya dan melemparkannya ke medan perang dengan cara yang sama. Hal-hal belum berakhir, meskipun tangan besar lainnya, hitam pekat, 9 jari muncul dari pusaran paling kanan. Setelah itu, sebuah kepala besar muncul dari dalam pusaran paling tengah. Kepala tidak memiliki mata pada wajahnya, tetapi memiliki tanduk hitam panjang yang menonjol dari dahinya, serta mulut berwarna merah darah. Rupanya, itu semacam hantu jahat. Beberapa saat kemudian, hantu mengeluarkan raungan yang menyebabkan surga berguncang dan bumi bergetar. Mengaum. Gelombang suara bergulir yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya, menekan semua suara lain sampai itu adalah satu-satunya hal yang terdengar di medan perang. Ketika gelombang suara berlalu, itu mencegah raksasa biadab mundur, dan meledakkan 5 legiun kembali seperti angin kencang. Dari kejauhan, ketiga pusaran itu hampir tampak seperti jendela yang menuju ke dunia lain, dari mana raksasa-raksasa telah menancapkan kepala dan tangannya. Yang lebih penting adalah deru hantu itu langsung mendorong lekukan ke dalam gelombang jiwa yang maju. Bai Lin, para jenderal, dan Chen Hetian semua terkejut. Perkembangan ini saja tidak akan cukup bagi Will Lance untuk mengambil kembali inisiatif dalam pertempuran, tetapi mengingat bahwa merekalah yang memulai perang ini, jelas bahwa mereka telah siap. Meskipun penampilan tak terduga dari gelombang jiwa telah menghancurkan, mereka jelas memiliki kartu truf lainnya untuk dipanggil. Ini menjadi jelas ketika, tanpa peringatan apapun, ratusan pusaran seperti jendela muncul di lokasi lain di medan perang. Lebih banyak lengan dan kepala terentang, bersama dengan suara menderu yang menyebabkan mata raksasa buas itu bersinar dengan kegilaan, seolah-olah hati mereka disentuh. Alih-alih mundur, semuanya mulai mengaum di atas paru-paru mereka dan kemudian menyerbu ke arah 5 legiun, yang tampaknya sepenuhnya mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Ekspresi suram bisa dilihat di wajah Bai Xiaochun. Jelas, Will Lance datang dengan sangat siap untuk pertempuran ini, dan gagasan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, tidak ada waktu untuk merenungkan masalah ini, jadi Bai Xiaochun hanya mengulurkan tangan kanannya dan berteriak, "Korps ketiga, ambil kendali atas kanon magis tembok besar. Hancurkan hantu-hantu jahat itu sedikit-sedikit." Petik 2 titik titik. Para pembudidaya dari 5 resimen dengan cepat menyebar untuk mengikuti perintahnya. Pada saat ini, situasi medan perang lebih tidak stabil dari sebelumnya. Ledakan terdengar, dan raungan kemarahan memenuhi udara bersama dengan jeritan kesakitan. Perisai formasi mantra berdesir saat kedua belah pihak bertarung maju mundur. Meskipun kekuatan tembok besar jelas kalah jumlah oleh Will Lance, dengan jiwa-jiwa pendendam dan perisai pembentukan mantra, mereka sebenarnya memiliki keuntungan. Meskipun mereka harus membayar harga yang mahal untuk tetap unggul dalam pertempuran. Orang liar Will Lance menjadi gila, dan strategi peledakan diri mereka hampir mustahil dilakukan pasukan tembok besar. Medan perang itu seperti penggiling daging besar, mengalir darah setiap saat ketika banyak pejuang tewas. Pahit sekali. Malam sudah tiba. Chen Hetian dan Nyonya Merah Debu masih terlibat dalam pertempuran yang spektakuler sehingga tak satu pun dari mereka bisa menaruh perhatian pada medan perang. Adapun Korps Bai Xiaochun, setengah dari mereka berada di medan perang, dan setengah dari mereka berada di dinding itu sendiri. Namun, mereka semua bertarung dengan penuh semangat. Adapun Bai Xiaochun, dia gemetar, tetapi ketika dia melihat ledakan meriam ajaib yang melesat ke medan perang. Dia tahu bahwa sudah tiba waktunya baginya untuk benar-benar mengambil bagian dalam pertempuran. Namun, bahkan ketika matanya mulai bersinar merah, dan dia melompat dari dinding dengan sekelompok besar pembudidaya, tanah di bawah mulai bergoyang. Pada saat yang sama, suara gemuruh memekakan telinga memenuhi udara, dan angin kencang menendang. Gunung-gunung runtuh dan pohon-pohon ditebang saat suara merobek tanah yang jauh melebihi gelombang suara yang telah dilepaskan oleh hantu-hantu jahat. Gemuruh. Raksasa biadab batuk darah, seperti halnya para pembudidaya dari 5 legiun. Suara yang menghantam mereka benar-benar memekakan telinga. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat dia memandang ke arah cakrawala, di mana sebelumnya, pilar cahaya hitam tunggal telah naik ke langit. Sekarang ada 2 pilar cahaya. Saat pilar cahaya kedua melonjak, riak kuat yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara.
Kedua belah pihak dari konflik itu sangat terkejut. Pilar cahaya lain muncul. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ekspresi semua pejuang berkedip, dan untuk Bai Xiaochun, hatinya mulai bergetar dengan kecemasan. Namun, sebelum dia bisa melakukan sesuatu yang lebih, raungan memekakan telinga membelah udara. Menyebabkan lebih banyak darah menyembur keluar dari mulut orang-orang liar dan para pembudidaya sama seperti pilar cahaya ketiga melonjak. Semua orang terperangah sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di udara, wajah Chen Hetian jatuh, dan itu sama dengan nyonya merah debu. Segera, mereka berhenti berkelahi, mundur satu sama lain, dan melihat ke arah pilar cahaya. Apa yang terjadi? Dua pilar cahaya telah muncul. Namun, hal-hal belum berakhir. Bahkan ketika semua orang terlihat kaget, suara gemuruh yang kuat menggema keluar, dan kemudian yang keempat dan kelima. Sebanyak 8 suara ledakan mengguncang tanah satu demi satu. Segalanya bergetar hebat, dan bahkan langit tampak seperti akan terpisah. Bahkan tidak perlu menyebutkan gunung yang ada antara tembok besar dan lubang tempat pilar cahaya berasal. Hampir semuanya hancur rata dan menjadi abu. Peristiwa drastis yang terjadi membuat banyak orang sulit berdiri. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan jeritan kesakitan terus-menerus terdengar. Beberapa raksasa buas dan pembudidaya tembok besar terluka sangat parah, atau basis kultivasi mereka sangat tidak stabil, sehingga mereka langsung mati. Perisai formasi mantra hancur berkeping-keping, dan mengejutkan Bai Xiaochun, retakan bahkan mulai menyebar di tembok besar itu sendiri. Ini. Saat suara gemuruh yang luar biasa memenuhi langit dan bumi, lebih banyak pilar cahaya muncul. 6, 7, 8. Yang mengautkan, total 8 pilar cahaya hitam muncul, menjadikan total keseluruhan menjadi 9. 9 pilar cahaya melonjak ke langit, menciptakan sesuatu seperti formasi mantra yang tampaknya mampu mendorong langit dan mengguncang semua bentuk kehidupan. Chen Hetian tidak bisa mengendalikan terengah-engahnya, dan mata nyonya merah debu melebar. Di bawah, orang-orang liar dan para pembudidaya sama-sama terpana, berdiri di sana tanpa bergerak ketika darah mengalir keluar dari mulut mereka. Bai Xiaochun juga mengalami pendarahan yang sama, dan ketika dia melihat 9 pilar hitam cahaya, hatinya melonjak dengan firasat yang sangat buruk. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Bab 534 Berita tentang Ade Fasol. Hampir pada saat yang sama ketika 9 pilar cahaya muncul bersamaan, Chen Hetian dan Nyonya Merah Debu keduanya mengeluarkan slip giok transmisi, jelas keduanya menerima pesan dari pihak lain. Wajah mereka berkedip-kedip dengan ekspresi yang sama-sama tak terbaca, dan mereka mulai terengah-engah. Akhirnya, mereka saling memandang dan mulai mengirimkan percakapan. Hanya butuh beberapa napas waktu bagi mereka berdua untuk mencapai kesepakatan, di mana Chen Hetian melambaikan tangannya dan memanggil pasukan di bawah. 5 legiun, mundur. Pada saat yang sama, mata Nyonya Merah Debu berkilauan ketika dia melihat pasukan Willens dan berbicara dengan suara dingin. Orang suci, mundur. Menimbang bahwa mereka berdua telah mengeluarkan perintah yang sama, tidak ada jalan bagi pertempuran untuk melanjutkan. Pertempuran berakhir. Orang liar Willens mundur, tampaknya bingung, dan pada saat yang sama, terkejut karena 9 pilar cahaya. Pasukan tembok besar bereaksi sama. Banyak spekulasi muncul di hati para pembudidaya ketika mereka merenungkan apa yang mungkin menyebabkan kedua dewa sepakat untuk menghentikan pertempuran. Apapun itu, ada kemungkinan besar bahwa itu ada hubungannya dengan 9 pilar cahaya. Saat Bailin dan para jenderal lainnya mengawasi mundur kembali ke dinding, pasukan Willens menghilang ke kegelapan malam. Adapun Chen Hetian, dia tiba-tiba menghilang selama beberapa jam. Ketika dia muncul kembali di pagoda besar, itu sudah larut malam. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil Bailin dan jenderal lainnya dari 5 legiun untuk mengadakan pertemuan. Pada saat itu, para pembudidaya dari 5 legiun semua kembali di berbagai garnisun mereka. Bai Xiaochun ada di sana dengan korps ketiga, melihat 9 pilar cahaya yang naik ke langit di kejauhan. Meskipun sudah malam, dan balok-baloknya berwarna hitam, mereka masih memancarkan cahaya lembut yang membuatnya terlihat jelas. Perasaan gelisah di hati Bai Xiaochun terus meningkat. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikirnya gugup.
Aku tidak yakin dengan pilar-pilar lainnya, tapi yang pertama datang karena aku mengambil terlalu banyak jiwa dan memicu semacam reaksi berantai. Mungkinkah orang lain memprovokasi jiwa hantu jahat yang kulihat? Atau mungkin sesuatu terjadi di dalam nekropolis? Semakin Bai Xiaochun mempertimbangkan situasinya, semakin dia yakin bahwa ada orang lain yang melakukan sesuatu. Bagaimanapun, baik tembok besar dan Willens telah mengirim banyak orang ke nekropolis untuk menyelidikinya. Bagaimana jika jiwa hantu jahat itu melarikan diri? Bagaimana jika itu mengejar aku? Pikiran itu menyebabkan dia mulai mengunyah bibirnya dengan cemas. Melihat sekeliling dengan ketakutan, dia memikirkan kembali betapa menakutkannya hantu jahat itu, dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki rasa aman. Apa yang harus aku lakukan? Tolong katakan padaku aku salah tentang ini. Sekarang, dia merengut di ambang air mata, dan tidak bisa berhenti mendesah ke dalam. Pertemuan Chen Hetian dengan Bai Lin dan para jenderal lainnya hanya berlangsung sekitar 2 jam. Setelah itu, para jenderal terbang keluar dari pagoda, mata bersinar karena kegembiraan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Pada saat Bai Lin kembali ke distrik Skin Flayers, hari sudah hampir fajar. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan perintah kepada para jenderal besar. Semua jenderal besar akan datang ke kediamanku segera untuk rapat. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian mengambil napas dalam-dalam dan terbang menuju kediaman mirip peti mati besar milik Bai Lin. Tak lama kemudian, dia melihat jenderal-jenderal besar Skin Flayers lainnya, yang semuanya tampak muram tetapi ingin tahu di wajah mereka. Setelah saling memberi hormat dengan tangan yang digenggam, kelompok itu terbang ke kediaman Bai Lin. Di dalam aula besar, Bai Xiaochun dan 8 jenderal besar lainnya berdiri di depan Bai Lin dan memberi hormat dengan tangan yang digenggam. Sesuatu yang besar terjadi, kata Bai Lin, matanya berkedip seperti kilat. Semua orang menggigil ke dalam. Pada titik ini, hati Bai Xiaochun berdebar kencang, saat dia berharap Bai Lin melanjutkan untuk berbicara tentang bagaimana hantu jahat telah melarikan diri dari Necropolis. Sebelum ada yang bisa mengajukan pertanyaan, Bai Lin dengan gembira berkata, jiwa dewa telah ditemukan. Dengan pengecualian Bai Xiaochun, semua jenderal besar tampak terpana. Jiwa dewa, aku tidak percaya ada jiwa dewa yang ditemukan. Aku telah ditempatkan di tembok besar selama bertahun-tahun sekarang, dan hanya mendengar kisah-kisah para dewa jiwa. Aku bahkan belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Meskipun semua jenderal besar lainnya sudah menjadi ahli jiwa Naschen, nilai astronomi jiwa Deva masih sangat memikat. Bai Xiaochun akhirnya sedikit santai. Dia tahu seperti apa jiwa dewa, dan jelas, hantu jahat yang kuat yang dia hadapi di lubang bukanlah jiwa dewa. Selama hantu jahat itu tidak muncul, Bai Xiaochun tidak akan terlalu khawatir. Selain itu, mengingat betapa akrabnya dia dengan tembok besar sekarang, dia juga sangat menyadari betapa berharganya jiwa dewa. Untuk satu hal, jiwa dewa dapat ditukar dengan 5 elemen jiwa dewa penuh. Sebaliknya, satu set 5 elemen jiwa makhluk buas juga bisa diperjualbelikan dengan jiwa dewa, meskipun hampir mustahil untuk menemukan seseorang yang akan melakukan perdagangan itu. Bagaimanapun, jiwa dewa sangat langka. Hampir setiap orang yang benar-benar memiliki jiwa dewa akan menjaga fakta itu sebagai rahasia yang tersembunyi, dan berusaha untuk mengumpulkan 4 jiwa dewa yang dibutuhkan. Jika tersebar kabar tentang hal seperti itu, akibatnya akan sangat buruk. Sampai saat ini, hanya surgawi di Pulau Heavenspan yang pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan dikabarkan bahwa Celestial tidak ingin orang lain menggunakan jiwa dewa untuk mencapai tahap Naschen Soul. Meskipun itu hanya rumor, jika Celestial benar-benar ingin mencegah hal seperti itu terjadi, itu akan menjadi hal yang sederhana untuk membuat seseorang berjalan di jalur yang akan diakhiri. Semua kisah ambigu membuat orang merasa sangat tidak yakin tentang apa yang harus dipercaya. Bagaimanapun, Bai Xiaochun tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkannya. Yang paling dia pedulikan adalah kehidupannya yang kecil dan miskin. Setelah melihat sekeliling dan melihat ekspresi di wajah para jenderal besar lainnya, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Itu hanya jiwa dewa, kan? Apa masalahnya? Aku memiliki 2 di tas memegang aku. Tentu saja, terlepas dari pemikiran seperti itu, ia memasang ekspresi kegilaan dan antisipasi yang sama di wajahnya. Bai Lin tampaknya sangat senang dengan reaksi kata-katanya. Dia sama-sama terkejut ketika Chen Hetian memberi kabar kepada para jenderal.
Namun, alasan keterkejutannya bukanlah nilai dari jiwa itu sendiri, tetapi, beberapa informasi lebih lanjut yang telah diberikan oleh Chen Hetian. Pada awalnya, Bai Lin ragu-ragu untuk mengungkapkan informasi itu kepada para jenderal utama. Tetapi karena kemungkinan bahwa jenderal lain akan memberitahu jenderal utama mereka, dan bahwa Bai Lin akan membutuhkan bantuan untuk maju dalam kompetisi yang akan datang dan memenangkan jiwa dewa, ia memutuskan untuk melanjutkan. Seperangkat 5 jiwa deva yang lengkap dapat membantu seorang kultivator menciptakan jiwa Naschen Surga Dao, tetapi itu hanya satu dari manfaat memiliki jiwa-jiwa seperti itu. Lain adalah bahwa mereka dapat memberi para pembudidaya Naschen Soul kesempatan sukses yang jauh lebih baik ketika melangkah ke alam dewa. Bahkan satu dewa pun dapat meningkatkan kemungkinan itu, dan jika kamu bisa mendapatkan satu set penuh, kemungkinannya secara astronomis lebih baik. Meskipun Bai Xiaochun tidak terlalu terkesan, beberapa mata jenderal besar lainnya bermunculan di kepala mereka. Dari cara mereka terengah-engah, mereka jelas terperangah dengan informasi baru ini. Mereka dapat meningkatkan peluangmu untuk melangkah ke alam dewa. Aku tidak percaya jiwa dewa sangat berguna. Bai Lin menatap kelompok itu dengan diam-diam, memperhatikan reaksi mereka. Dari 9 jenderal utama tidak termasuk Bai Xiaochun, 3 tampaknya tidak bereaksi sama sekali. 2 memiliki sedikit perubahan ekspresi, dan 4 jelas terkejut. Adapun Bai Xiaochun, dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Lin, informasi yang baru saja diungkapkannya tidak terlalu mengkhawatirkan Bai Xiaochun, yang masih berpikir untuk mencapai tahap Naschen Soul. Jelas, reaksinya akan berbeda dari jenderal besar lainnya, yang semuanya sudah menjadi pembudidaya Naschen Soul. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa kesejukan Bai Xiaochun berasal dari kenyataan bahwa ia sudah memiliki 2 jiwa dewa. Seperti kata pepatah lama, seorang pria penuh tidak mengerti perasaan seorang pria lapar. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali ketika dia menyadari Bai Lin menatapnya. Kemudian ia memandang para jenderal besar lainnya dengan serius, dan akhirnya menggenggam tangan dan membungkuk ke arah Bai Lin. Jenderal, ini sepertinya peluang bagus. Jika kamu bisa mendapatkan jiwa dewa itu, kamu akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menjadi dewa. Petik 2. Kata-kata Bai Xiaochun membawa para jenderal besar yang bersemangat kembali ke akal sehat mereka. Jelas, mendapatkan jiwa dewa sekarang tidak akan banyak membantu mereka, mengingat seberapa jauh mereka dari alam dewa. Bahkan jika mereka mendapatkannya, berita pasti akan menyebar tentang itu. Jelas, orang yang paling dekat dengan terobosan basis kultivasi tidak lain adalah Jenderal Bai Lin, yang berdiri tepat di depan mereka. Ketika para jenderal besar yang bersemangat melihat cara matanya berkilauan dengan dingin, dan mendengar kata-kata Bai Xiaochun, mereka segera menyadari bahwa Bai Xiaochun sebenarnya mengingatkan mereka tentang realitas situasi. Yang benar adalah bahwa mereka tidak masuk akal karena berita mengejutkan dari jiwa dewa, jika tidak mereka tidak akan membutuhkan pengingat seperti itu. Mempertimbangkan pandangan dingin di mata Bai Lin, para jenderal besar yang bersangkutan segera merasa bersyukur untuk Bai Xiaochun. Keempat jenderal utama memandang Bai Xiaochun dengan tatapan mendalam. Salah satu dari mereka bahkan memegang tangan dan membungkuk ke Bai Lin. Jenderal, di mana tepatnya jiwa dewa ini? Bab 535, Daftar Nama. Senyum penuh teka-teki bisa terlihat di wajah Bai Lin, bukti persetujuannya atas pengingat yang ditawarkan Bai Xiaochun tadi. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak pantas bagi Bai Lin untuk langsung mengatakan dirinya. Melihat para jenderal besar, dia mengangguk. Kalian semua telah melihat pilar cahaya hitam itu, katanya. Karena aku yakin banyak dari kalian sudah menyimpulkan ada beberapa perkembangan dramatis mengenai Necropolis ke arah itu. Pada titik ini, Necropolis telah benar-benar runtuh, mengungkapkan pintu masuk di dalam pintu masuk, jalan setapak yang mengarah ke labirin yang mengejutkan. Di luar pintu masuk adalah sebuah prasasti batu, yang di atasnya adalah sebuah baris teks yang dengan jelas menunjukkan adanya jiwa dewa di dalam labirin. Tidak ada yang menjawab. Adapun Bai Xiaochun, jantungnya berdetak kencang. Beberapa saat yang lalu, dia akhirnya menjadi tenang, hanya untuk tiba-tiba menjadi tegang seperti tali busur yang kencang. Meskipun dia menduga bahwa jiwa dewa akan terhubung ke Necropolis, dia berharap itu tidak akan terjadi.
Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa seluruh skenario ini dimulai dengan dia mengumpulkan jiwa-jiwa di lubang itu, dan itu membuatnya sangat gugup. Senior Chen Hetian telah mengeluarkan perintah. Besok malam, sekelompok 30.000 tentara akan menuju ke labirin, dengan dia memimpin mereka. Tentu saja, keamanan tembok besar sangat penting, jadi dalam hal siapa yang akan pergi, Senior Chen akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, dan mengumumkan roster nanti malam. Aku juga akan ikut, tetapi tidak untuk memasuki labirin. Para jenderal lainnya dan aku akan memimpin pasukan untuk berkemah di daerah itu dan menjaga terhadap serangan diam-diam dari Willens. Bahkan roh sejati dari pagoda akan hadir. Kalian semua kembali ke korps kalian dan membuat persiapan apapun yang diperlukan. Apapun yang Skin Flyer kelola untuk mengembalikan jiwa dewa itu bagiku akan mendapatkan hadiah yang bagus untuk jenderal besar apapun yang memimpin korps mereka. Petik 2. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Dia sama sekali tidak peduli dengan jiwa dewa, dia hanya peduli tentang kehidupan kecilnya yang malang. Fakta bahwa kelompok besar seperti itu dipilih untuk masuk ke labirin hanya meningkatkan kegugupannya. Hanya memikirkan betapa menakutkannya hantu jahat itu, dan fakta bahwa Willens memiliki karunia besar di kepalanya. Menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya dalam ketakutan bahwa ia mungkin akan dikirim. Mengingat betapa pentingnya semua ini, pikirnya, dan betapa rendahnya basis kultivasi aku, mereka mungkin tidak akan mengirim aku, kan? Itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Mencoba terdengar seserius mungkin, dia memandang Bailin dan berkata, Jenderal, semua ini sepertinya agak aneh. Ada labirin dengan prasasti batu yang langsung mengatakan ada jiwa dewa di dalam. Sepertinya sangat mungkin bagi aku bahwa ini hanyalah jebakan besar yang dibuat oleh Willens. Petik 2. Setelah Bai Xiaochun selesai berbicara, jenderal besar lain angkat bicara. Tuan, aku memikirkan hal yang sama. Selain itu, bahkan jika salah satu dari kita Skin Flayers berhasil mendapatkan jiwa deva kita, jika Senior Chen merasa ingin mengambilnya, ya. Dan satu hal lagi, jenderal. Bisakah informasi ini benar-benar dipercaya? Petik 2. Bailin tersenyum tipis. Kami para jenderal sudah membahas masalah-masalah ini dengan Senior Chen. Sebenarnya, Senior Chen diam-diam melakukan perjalanan ke labirin sendiri, dan mengkonfirmasi bahwa itu bukan jebakan. Adapun masalah lain, para jenderal telah membuat perjanjian formal dengannya untuk memastikan tidak ada yang seperti yang kamu sebutkan akan terjadi. Kami sepakat untuk membiarkannya memilih 30.000 orang mana yang akan pergi ke labirin, dan dia setuju bahwa siapapun yang mendapatkan jiwa dewa akan menerima perlindungan dan persetujuan pribadinya. Adapun apakah informasi dasar dapat dipercaya atau tidak, Senior Chen mengungkapkan kebenaran kepada kami dalam pertemuan kami. Berita itu datang langsung dari muridnya, Zhao Tianjiao, dan putrinya Chen Yuesan. Mereka sedang dalam perjalanan kembali dari misi di Willens ketika pilar cahaya pertama muncul. Saat itulah dia mengirim mereka ke nekropolis untuk menyelidiki tempat itu. Sayangnya, situasi mereka saat ini tidak diketahui, dan pada kenyataannya, kami bahkan tidak yakin apakah mereka masih hidup. Agaknya, mereka terjebak di suatu tempat di labirin, dan tidak dapat melakukan kontak. Seharusnya, labirin sangat besar, dan pasti tidak mungkin bagi siapapun untuk mencari secara menyeluruh. Itulah salah satu alasan mengapa Senior Chen membawa 30.000 orang bersamanya. Selain masalah jiwa dewa, ada tujuan penting lainnya untuk misi, untuk menemukan Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan, dan mengantar mereka keluar dengan aman. Ketika Bai Xiaochun mendengar ini, hatinya langsung bergetar. Kakak Zhao. Bai Xiaochun ingat betapa mengerikannya hantu jahat raksasa itu, dan kemudian berpikir tentang bagaimana Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan hilang. Lalu dia mulai terengah-engah dalam kecemasan. Segera, pertemuan dengan para jenderal besar berakhir, dan Bailin memecat mereka. Bai Xiaochun sangat khawatir, di satu sisi, ada kemungkinan Zhao Tianjiao dalam kesulitan, dan di sisi lain, ia takut dipilih untuk masuk ke labirin. Dengan begitu banyak orang yang pergi mencari tetua Brother Zhao dan tetua Chen, mereka seharusnya baik-baik saja. Jadi aku benar-benar berharap mereka tidak memilih aku. Setelah menghela nafas sepanjang jalan kembali ke garnisun, dia duduk di kamarnya, merenung. Mereka sebaiknya tidak menjemputku untuk pergi ke labirin itu. Segera setelah Wildelanders melihat aku, mereka pasti akan menjadi gila.
Ditambah lagi, mengingat seberapa jauh dari tembok besar tempat itu, mungkin bahkan ada penggarap dari 5 legiun yang serakah karena hadiahnya. Betapa banyak pembudidaya dari 5 legiun telah berpaling untuk melihatnya pada saat itu, menyebabkan hatinya menjadi dingin karena ketakutan. Tapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan pada dasarnya dalam masalah karena situasi yang dia sebabkan, dan dia menjadi semakin cemas. Tak lama, cahaya fajar memenuhi langit. Namun, Bai Xiaochun tidak ingin keluar dan melakukan apapun. Sebagai gantinya, dia tetap di dalam untuk resah dan berdoa tentang daftar. Sementara itu, Chen Hetian duduk dengan wajah muram di pagoda di bawah mata besar itu, suasana hatinya cemas dan menyesal. Lagi pula, jika dia tidak mengirim murid dan putrinya ke Necropolis, acara tidak akan berjalan seperti semula. Putrinya dan muridnya telah melalui misi berbahaya di Willlands, dan akan kembali dengan selamat ketika dia memerintahkan mereka ke bahaya lebih lanjut. Hanya dengan memikirkan hal itu menyebabkan hatinya berdenyut kesakitan. Untungnya, slip kehidupan putrinya masih utuh. Lebih jauh, dia telah memberinya segenggam harta berharga untuk melindungi dirinya. Karenanya, dia tidak sepenuhnya diliputi kecemasan. Dia hanya setuju untuk membiarkan mereka berdua pergi ke Willlands setelah pertimbangan dan pertimbangan yang cermat. Dia telah khawatir tentang mereka sepanjang waktu, dan hanya sedikit rileks ketika dia menemukan bahwa mereka sedang dalam perjalanan kembali dengan selamat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal-hal akan menjadi seperti yang mereka lakukan. Dia belum mengungkapkan seluruh kebenaran situasi kepada Bailin dan para jenderal. Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan berada di tengah-tengah melarikan diri dari beberapa pembudidaya jiwa Willlands ketika mereka tersandung mantra yang membatasi 8 pilar cahaya. Baru pada saat itu, ketika gunung-gunung runtuh dan bumi bergetar hebat, pintu masuk ke labirin muncul. Selain itu, gaya gravitasi telah muncul, yang menyedot semua orang di dalamnya. Zhao Tianjiao hanya bisa mengirim satu pesan cepat sebelum terputus, kata-kata penuh dengan teror dan alarm, labirin ini adalah negeri hantu. Buka di malam hari dan tutup di pagi hari. Petik 2. Labirin adalah tanah hantu, Hen Hetian bergumam. Setelah pasukan Willlands mundur, dia menghilang selama beberapa jam, yang ketika dia secara pribadi pergi ke lokasi labirin. Dia bahkan secara tentatif masuk. Namun, begitu masuk, dia menyadari bahwa bukan hanya tempat itu besar, tetapi ada juga sesuatu yang dengan cepat menekan indera ilahi ke keadaan yang sangat terbatas. Jelas tidak mungkin dia sendiri yang dapat mencari dan menemukan putrinya dan muridnya. Ditambah lagi, dalam waktu singkat dia berada di dalam, dia telah melihat hal-hal yang menyebabkan rasa takut muncul bahkan di dalam dirinya. Namun, kesadaran bahwa putrinya dan muridnya bisa terbunuh setiap saat membuat Chen Hetian cemas. Dengan demikian, dia telah membuat perjanjian dengan Bailin dan para jenderal lainnya. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Chen Hetian, dia tidak terlalu peduli tentang jiwa dewa. Karena itu, demi putrinya dan muridnya, ia merekrut bantuan legiun untuk mencari labirin. Jika dia berada di sekte polaritas langit berbintang alih-alih tembok besar, dia bisa mengumpulkan 3 juta pembudidaya dengan mudah. Tapi dia berurusan dengan 5 legiun Hall of Steel Veins, yang menjawab patriark dewa setengah dewa. Ketika sampai pada keamanan tembok besar, 30.000 pembudidaya bukanlah jumlah kecil. Tetapi tembok itu masih bisa dijaga tanpa kehadiran mereka, dan oleh karena itu, kesepakatan telah tercapai. Saat ini, Chen Hetian memegang slip giok, di dalamnya ada catatan mengenai semua pembudidaya di 5 legiun. Termasuk dalam informasi adalah deskripsi rinci dari basis budidaya masing-masing petani, serta keterampilan dan teknik apa yang mereka mahir. Ketika Chen Hetian melihat-lihat catatan, dia memilih satu kultivator demi satu untuk bergabung dengan misi. Sebagian besar pembudidaya yang ia pilih berada pada tahap formasi inti, terampil dengan penggunaan akal ilahi, dan sangat cepat. Dia juga memilih beberapa pembudidaya Naschen Sol, tetapi terbatas dalam jumlah total yang bisa dia pilih, dan dengan demikian menjadi sangat pemilih. Tidak lama kemudian, daftar 30.000 hampir lengkap, saat itulah akal ilahi Chen Hetian dikunci ke satu nama pada khususnya. Bai Xiaochun, gumamnya. Bai Xiaochun hanya bergabung dengan Skin Flayers karena serangkaian acara kebetulan, dan hanya menjadi anggota selama beberapa tahun. Bagi para kultivator, itu adalah periode waktu yang cukup singkat, namun, ada banyak catatan mengenai pencapaiannya. Banyak di antaranya berasal dari ketika dia secara tak terduga terseret ke medan perang.
Untuk satu hal, ia terkenal karena kecepatannya yang luar biasa.